baca buku nih. Judul bukunya Sehari Hidup Sehat Bersama Zaza. Penulisnya Kak Diah Umi Purnama dan ilustratornya Kak Bella Ansori. Kita baca yuk. Zaza adalah anak yang rajin menjaga kesehatan. Ia juga pandai di sekolah dan rajin membantu ibu di rumah. Yuk ikuti kegiatan Zaza selama sehari. Sambil membacanya, kalian dapat menempelkan stiker pada kata-kata yang sesuai. Kring! Jam weker berbunyi 5 kali. Tanda sudah pukul 5 pagi. Zaza segera bangun. Setelah beribadah, Zaza memakai baju olahraga. Ternyata ia mau berolahraga. 1, 2, 1, 2. Lihat, Zaza berkeringat. Ia berolahraga setiap hari, paling tidak 20 menit sehari. Itu membuat badannya kuat dan sehat. Setelah berolahraga, Zaza bergegas menuju kamar mandi. Piur, piur. Zaza mandi pagi. Tidak lupa, ia memakai sabun dan sampo supaya badan dan rambutnya bersih. Hore! Zaza kini sudah bersih dan wangi. Zaza lalu memakai seragam sekolah. Zaza sarapan dahulu, kata ibu. Asik, ibu membuatkan nasi goreng lezat. Zaza mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu, ia makan dengan lahap. Setelah makan, Zaza menyiapkan peralatan sekolah. Beberapa saat kemudian, ia menuju kamar mandi. Zaza hendak menyikat gigi. Zaza menyikat gigi perlu dilakukan 2 kali sehari. Tujuannya agar gigi selalu bersih dan sehat. Waktu menyikat gigi yang baik adalah sesudah sarapan pagi dan sebelum tidur. Zaza lalu berpamitan pada ibu. Kring, kring. Kini Zaza menuju sekolah dengan menaiki sepeda. Sepeda itu hadiah dari ayah karena Zaza menjadi juara kelas. Zaza sangat sayang pada sepeda itu. Hei, tunggu aku, seru Rita dari depan rumah. Rita adalah teman Zaza. Mereka satu bangku di kelas. Rita juga berangkat dengan sepeda. Ayo, seru Zaza sambil melambai. Mereka lalu mengayuh sepeda dengan semangat. Saat jam istirahat, Rita mengajak Zaza jajan. Banyak penjual makanan yang berjualan di halaman sekolah. Rupanya ada pedagang yang dagangannya penuh lalap. Ada pedagang es merah yang warnanya mencolok. Ada juga pedagang sate telur dengan saus merah menyala. Rita, jangan membeli jajanan seperti itu, saran Zaza. Lebih baik kita membeli makanan di kantin sekolah saja. Makanan di kantin lebih tertutup dan bersih. Baiklah Zaza, Rita mengikuti saran Zaza. Hore, mereka tidak jadi jajan sembarangan. Usai sekolah, Zaza kembali pulang bersama Rita. Mereka langsung pulang ke rumah tanpa mampir. Di rumah, ibu sudah menyambut di depan pintu. Zaza segera memarkir sepedanya. Ia mengucap salam dan mencium tangan ibu. Zaza mencopot kaos kaki dan sepatu. Lalu ia meletakkan kaos kaki dan sepatu dengan rapi di
rak sepatu. Tak lupa Zaza mengganti seragam sekolah. Perut Zaza sudah lapar. Ia tidak sabar untuk makan siang. Sebelum makan, tak lupa Zaza mencuci tangan dengan sabun. Ibu sudah menyiapkan makan siang. Menu makan siang buatan ibu sudah pasti sehat dan bergizi. Yuk kita lihat. Ada nasi dengan sayur bayam, telur, dan tempe. Ditambah sebutir jeruk dan air putih. Nyam, lezat. Zaza menghabiskan semua makanan di piring tanpa sisa. Zaza makan siang dengan lahap. Ia selalu makan di meja makan. Zaza juga tidak pernah membawa makanan ke dalam kamar. Ia tidak mau kamarnya jadi kotor dan didatangi banyak semut. Setelah makan, Zaza membawa piring ke dapur. Zaza mengambil sabun di wastafel. Lihat, Zaza mencuci sendiri piring makannya. Ia mencuci piring dengan hati-hati agar tidak jatuh dan pecah. Setelah makan, Zaza menyempatkan untuk mengulang pelajaran di sekolah. Ia membaca buku pelajaran selama 10 hingga 15 menit. Ia ingin makin paham dengan pelajaran di sekolah hari ini. Selanjutnya, Zaza bersiap tidur siang. Ia ingin beristirahat setelah lelah belajar di sekolah seharian. Zaza tidur siang selama 1 hingga 2 jam saja. Saat bangun, tubuhnya terasa segar kembali. Sore hari, Zaza melihat ayah sedang sibuk dengan cangkul di halaman belakang. Ayah sedang apa? Tanya Zaza. Ayah sedang mengubur kaleng dan botol bekas, jawab ayah. Musim hujan sudah datang. Kaleng dan botol bekas yang dikenangi air dapat menjadi sarang nyamuk. Zaza tahu nyamuk itu disebut nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyebabkan demam berdarah, seru Zaza riang. Benar sekali, sahut ayah sambil tertawa. Hahaha. Nyamuk Aedes aegypti memiliki tubuh berwarna hitam dengan belang-belang putih di tubuhnya, lanjut ayah. Mirip kucing, ujar Zaza sambil tertawa menunjuk si belang kucingnya. Di dapur, ibu sedang menutup tong. Untuk apa menutup tempat air, Bu? Tanya Zaza. Agar tidak menjadi tempat nyamuk. Nyamuk suka bertelur di genangan air yang bersih. Setelah ini bantu ibu menguras bak ya, Zaza, kata ibu. Kenapa harus dikuras, Bu? Tanya Zaza. Bak harus dikuras seminggu sekali. Bagian pojok-pojoknya perlu disikat karena nyamuk senang sekali bertelur di bagian itu. Hi, aku gak mau mandi bersama telur-telur nyamuk, ucap Zaza. Dengan giat kemudian Zaza membantu ibu menguras bak. Setelah bersih, bak mandi diisi kembali sampai penuh. Zaza pun mandi sore dengan gembira. Setelah makan malam, Zaza mempersiapkan buku pelajaran untuk esok hari. Zaza juga membaca buku yang akan dibawa besok. Dengan demikian, Zaza sudah siap menerima pelajaran dari Pak Guru di sekolah besok. Setelah belajar, Zaza berkumpul bersama ayah dan ibu di ruang tamu. TV terletak pada jarak yang cukup jauh. Keluarga Zaza tidak ingin mengalami gangguan penglihatan akibat menonton televisi terlalu dekat. Ding dong, ding dong. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Itu artinya sudah saatnya Zaza tidur. Zaza tidak ingin tidur terlalu malam. Ia perlu tidur selama 8 jam.
Jika kurang tidur, ia dapat merasa ngantuk saat melakukan kegiatan esok hari. Sebelum tidur, tak lupa Zaza menyikat gigi. Ia ingin membersihkan makanan yang masih menempel di gigi agar tidak mengundang kuman. Kuman pada gigi dapat menyebabkan gigi berlubang. Zaza juga mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa esok hari ya. Habis deh ceritanya. Seru ya cerita tentang Zaza. Kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan. Bye.